Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jejak Hidayah, ruang berbagi inspirasi dan pemahaman tentang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kembali lagi sama kita bertiga, aku Day, Aku Rena. Aku Femi. dan hari ini kita bakal bahas topik yang dalam tapi sering bikin kita merenung. Apa sih makna hidup menurut Islam? Betul banget deh, hidup gak cuma sekedar lahir, sekolah, kerja, lalu meninggal. Islam punya pandangan yang sangat jelas tentang tujuan kita di dunia ini. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama. Siap-siap dapat perspektif baru yang bikin hidup makin bermakna ya. Pertama, kita harus paham dulu kenapa Allah menciptakan manusia. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menjelaskan bahwa Ia tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi, hidup kita pada dasarnya untuk ibadah ya? Tapi ibadah di sini gak cuma sholat atau puasa aja loh. Konsepnya sangat luas, termasuk belajar, bekerja, bahkan tidur bisa jadi ibadah kalau niatnya benar dan sesuai syariat. Iya nih, Imam Ibnul Qayyim pernah menjelaskan bahwa ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan, asalkan ditujukan untuk mencari ridha Allah. Misalnya, seorang dokter yang bekerja dengan niat membantu sesama dan menjalankan perintah Allah untuk menjaga kesehatan, itu juga termasuk ibadah loh. Wah, berarti setiap aktivitas kita bisa bernilai pahala dong. Betul banget, Rasulullah juga bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi, hidup bermakna ketika kita bisa memberi manfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini penting banget. Kita sering terjebak pada pemikiran bahwa ibadah itu hanya ritual-ritual tertentu. Padahal, semua aspek kehidupan bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan benar. Tapi kan hidup nggak selalu mudah. Ada sakit, gagal, kehilangan. Apakah itu bagian dari makna hidup juga? Betul, dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156 mengajarkan, kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta. Tapi berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ujian itu alat ukur keimanan kita loh. Contohnya, Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan sakit bertahun-tahun, kehilangan harta dan keluarga, tapi beliau tetap sabar loh. Akhirnya, Allah angkat derajatnya dan kembalikan segala sesuatu yang hilang. Di balik kesulitan, ada hikmah yang memperdalam makna hidup kita. Jadi, ujian itu sebenarnya untuk meningkatkan level kita di hadapan Allah. Benar banget deh, Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah, baik kecil maupun besar, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan musibah tersebut. Artinya, ujian itu bisa jadi pembersih dosa dan pengangkatan derajat kita. Kita juga perlu ingat bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, jangan pernah merasa bahwa ujian kita itu terlalu berat, karena Allah tahu kita mampu melewatinya. Terus, gimana kehidupan akhirat? Apa hubungannya sama kehidupan di dunia? Dalam surat Al-Hadid ayat 20 mengatakan, dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan akhiratlah kehidupan yang sebenarnya. Dunia itu cuma ladang buat menanam amal, tapi hasil panennya ya dinikmati di akhirat. Makanya Rasulullah mengingatkan, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seolah kamu mati besok. Ini tuh tentang keseimbangan. Kita perlu memenuhi kebutuhan dunia, tapi jangan sampai melupakan akhirat. Contoh konkretnya gimana ya? Nih, misalkan deh ya, niatkan kuliah untuk ibadah, gak cuma sekedar mencari gelar, tapi niatkan untuk jadi profesional yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, serta tetap prioritaskan salat 5 waktu meskipun tugas kuliah menumpuk. Nah, ini penting banget. Kita sering terjebak dalam kehidupan duniawi sampai lupa bahwa semua yang kita lakukan harus ada nilai akhiratnya. Imam Al-Ghazali pernah bilang, dunia adalah ladang akhirat. Barang siapa menanam kebaikan di dunia, ia akan menuai kebahagiaan di akhirat. Kalau menurut kalian pribadi, apa sih yang bikin hidup kalian terasa bermakna?
Kalau menurut aku pribadi, aku merasa hidup bermakna ketika bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detiknya. Misal, pada saat aku kuliah, aku meniatkan untuk belajar bersungguh-sungguh, bukan hanya untuk bermain-main saja. Jadi, sekecil apapun aktivitasnya, pasti akan ada nilainya. Aku sih lihatnya dari sisi legasi. Pengennya dikenang sebagai orang yang bermanfaat. Kayak sedekah ilmu lewat podcast ini, siapa tahu ada yang terbantu. Rasulullah juga bersabda, jika manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Jadi, aku pengen banget meninggalkan sesuatu yang terus mengalirkan pahala. Kamu sendiri gimana, Dey? Kalau menurut aku, hidup tuh kerasa lebih bermakna ketika kita bersyukur. Kadang kita lupa bahwa nikmat itu bukan cuma harta, tapi kesehatan, keluarga, bahkan udara yang kita hirup. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Jadi, bersyukur itu bikin hidup kita lebih bermakna dan makin banyak lagi rezeki yang kita dapat. Oke guys, jadi kesimpulannya, hidup menurut Islam tuh punya tujuan yang jelas. Ibadah, ujian untuk naik level, dan persiapan akhirat. Semuanya nggak ada yang sia-sia. Yap, bener banget dong guys. Jadi jangan sampai kita terjebak rutinitas dunia tanpa makna. Setiap hari harus ada progres iman dan amal. Nah, terakhir, mari kita tutup podcast ini dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Oke guys, jadi segitu aja podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!